Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terutama adalah nikmat panjang umur, sehingga pada sampai sekarang ini kita masih bisa melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan kita seperti biasa. Dan juga salat beriringkan salam buat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saja dengan memperbanyak salat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil akhir nanti, dengan salat yang selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah, kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Baiklah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kultum kami pada kesempatan kali ini yaitu yang berjudul tentang taubat. Tentunya di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita sebagai manusia biasa, tentunya tidak terlepas daripada yang namanya dosa. Tentunya kita sebagai manusia biasa ini sedikit atau banyaknya pun pasti pernah melakukan dosa. Baik itu dosa kepada Allah seperti melanggar perintah Allah, tidak melakukan sholat dan lain sebagainya, dan juga maupun dosa kepada sesama manusia seperti menggunjing dan lain sebagainya. Tentunya kita semua sedikit banyaknya pasti pernah melakukan hal tersebut. Maka bagaimanakah caranya agar kita terhindar daripada dosa yang baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia, yaitu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat daripada menjahili sesama manusia. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dan juga Allah berfirman lagi, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya atau dengan sebenar-benar taubat, yaitu Quran surah At-Tahrim ayat 8. Sedang kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam taubat ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Ada syarat-syarat taubat ini. Yang pertama adalah syarat taubat ini benar-benar menyesali atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Memang menyesali hal tersebut itu adalah hal yang paling pertama perlu kita lakukan, adalah menyesali dosa-dosa kita. Kita memang benar-benar menyesal, bukan hanya sekedar dengan ucapan aku menyesali atas perbuatanku, namun dia memang benar-benar menyesali dosa tersebut murni dari dalam hatinya. Itu adalah yang paling pertama syarat-syarat taubat tersebut. Dan selanjutnya ialah menyucikan diri kita, yaitu yakni tobat seseorang itu tidak akan diterima jikalau ia bertobat kepada Allah kemudian ia masih melakukan dosa-dosa. Jadi itu tidak termasuk kepada taubat nasuha, itu tidak termasuk kepada sebenar-benarnya taubat seseorang. Jadi itu perlu juga kita melihat diri kita, perlu juga kita berniat memang mensucikan diri kita daripada hal-hal keburukan, daripada hal-hal yang bisa menyebabkan kita untuk melakukan keburukan tersebut. Dan juga hal tersebut akan berpengaruh kepada diri kita, akan berpengaruh kepada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini penting juga perlu kita perhatikan dari dalam diri kita, yaitu dengan mensucikan diri kita. Memang benar-benar ingin mensucikan diri kita daripada dosa-dosa yang telah kita perbuat. Yang selanjutnya adalah berniat memang tidak akan melakukan dosa lagi di sepanjang hidupnya. Jadi dari sekarang ini ia berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berjanji kepada diriku, aku tidak ingin lagi melakukan dosa-dosa tersebut. Walaupun kita sebagai manusia biasa mungkin tidak terlepas daripada khilaf dan lupa, tentunya kita juga perlu menanamkan ini di dalam diri kita, yaitu menanamkan niat, benar-benar berniat agar tidak melakukan dosa tersebut, baik pada saat ini maupun yang akan datang.
Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oh, selanjutnya adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu berzikir kepada, yaitu beristighfar, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap selesai sholat maupun di dalam ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memperbanyak istighfar inilah bisa membuat diri kita makin jauh daripada perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan dosa bagi diri kita. Dan selanjutnya adalah yaitu antara harap dan cemas, yaitu di dalam diri kita ini ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin taubat kepada Allah, di dalam diri kita ini juga harus ditanamkan rasa takut, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita melakukan keburukan itu pasti akan Allah balas. Karena sekecil apapun keburukan tersebut pasti akan Allah balas nanti di akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita telah memang berhijrah daripada perbuatan-perbuatan dosa tersebut? Jikalau teman-teman sekali masih belum berhijrah, maka marilah bersama-sama kita hijrah daripada perbuatan dosa tersebut. Karena mati tidak akan menunggu seseorang untuk bertaubat. Jadi ketika kematian tersebut belum datang menghampiri kita, maka silakanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ketika kita telah mati, ketika kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lagi gunanya taubat di dalam diri kita ini, tiada lagi gunanya kita memohon kepada Allah untuk kembali ke dunia kemudian melakukan perbuatan baik, yaitu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang inilah kita niatkan dari dalam diri kita niatkan dari dalam hati kita ini untuk bertaubat kepada Allah, tidak lagi mengulangi dosa-dosa yang telah lampau, tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan, tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk yang bisa menimbulkan dosa bagi diri kita. Jadi mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.